prosesnya contoh seperti anak itu. Anak kecanduan game, apalagi dan kondisi new normal seperti ini, ya, anak-anak kan lebih banyak mainan YouTube atau di game. rumah ya. Itu menurut Mas Dian bagaimana solusinya? Nah, solusinya salah satunya adalah untuk anak-anak di bawah 5 tahun itu masih cukup mudah. Karena anak-anak di bawah 5 tahun itu belum ada yang namanya filter atau critical area, Mas. Jadi kalau yang dewasa itu udah ada filternya, ketika dikasih tahu masih bantah. Itu artinya ada filter. Tapi kalau anak-anak di bawah 5 tahun, ketika dikasih tahu, karena nggak ada filternya, itu masih mudah. Nah, gimana cara melakukan kepada anak-anak? Cara melakukan kepada anak-anak, kita bisa manfaatkan kondisi alamiah tadi. Sebelum tidur sama bangun tidur. Itu kita bisa manfaatkan. Gimana caranya? Misalkan kita bisa mengatakan ketika mau tidur anak itu, anakku, atau kita bisa panggil kakak atau adik gitu ya. Kakak ketika main game cukup sebentar saja, 5 menit kakak sudah merasa puas, dan ketika sudah puas kakak matikan handphonenya, kakak bermain permainan yang lain. Nah, itu adalah contoh bentuk pemrograman di pikiran si anak. Anak saya pribadi juga seperti itu. Jadi ketika keinginan main game itu, yang namanya anak-anak ya, biarkan saja, tapi kita bisa kontrol cukup berapa menit gitu. Dan ketika kita mengontrol seperti itu, anak ini dengan sukarela, ketika sudah batas waktunya habis 5 menit atau 10 menit, dia sudah cukup, maka dia akan melepaskan handphonenya, bermain dengan permainan yang lain. Oh, gitu, Mas. Keren banget nih, jadi semakin menarik. Jadi pengen bertanya terus gitu. Terus kondisi saat ini pasti semua tidak dipungkiri, ekonomi menurun, ini banyak orang stres. Itu apakah dengan adanya hipnotis ini tadi atau hipnoterapi ini tadi bisa dimanfaatkan, Mas? Gitu. Untuk mengoptimalkan kinerja orang tersebut, gitu. Iya. Memang tidak dipungkiri dalam kondisi seperti saat ini, di masa pandemi seperti ini, ekonomi terganggu, satu, yang mengakibatkan banyak yang mengalami kecemasan, stres, kecemasan, dan sebagainya, betul ya. Nah, dengan hipnotis ini kita bisa memanfaatkan keilmuan ini untuk membangun motivasi dalam diri kita. Bagaimana caranya? Kita bisa manfaatkan namanya self hypnosis tadi. Self hypnosis ada yang formal, ada yang informal. Maksudnya seperti ini. Self hypnosis yang formal itu menggunakan sebuah protokol, ada protokolnya. Itu self hypnosis yang formal. Kalau yang informal, kita manfaatkan kondisi alamiah tadi, yaitu bangun tidur dan mau tidur tadi. Itu kondisi alamiahnya. Nah, dalam kondisi mau tidur dan bangun tidur tadi, kita bisa lakukan self talk tadi, pembersihan sampah emosi. Misalkan ketika dalam kondisi sulit seperti ini muncul perasaan cemas atau stres gitu, dalam mau tidur itu kita bisa doa dulu kepada pencipta kita. Lalu setelah selesai kita berdoa, kita melakukan self talk. Self talknya sangat mudah. Misalkan, dengan izinmu, dengan rezekimu, dengan kuasamu ya Allah ya Tuhanku. Atas seizin Tuhan. Betul. Atas seizin Tuhan. Semua yang aku lakukan ini Engkau ridhoi dan Engkau permudah. Ini adalah bentuk self talk kepada pikiran bawah sadar kita. Nah, dengan pemrograman seperti ini, perilaku kita itu akan ikut berubah, perasaan kita ikut berubah, perilaku kita akan berubah, maka hasil yang kita dapatkan juga akan ikut berubah, gitu, Mas. Oke, Mas Dian, bagaimana sih pikiran bawah sadar ini mempengaruhi diri kita maupun perilaku kita? Gimana sih kerjanya ini? Oke, tadi saya sempat menyinggung bahwa kita memiliki dua jenis pikiran ya. Yang pertama adalah pikiran sadar, yang kedua adalah pikiran bawah sadar, betul ya. Nah, kehidupan kita itu dipengaruhi 88% oleh pikiran bawah sadar kita. Oh. Jadi
pikiran bawah sadar ini benar-benar mengontrol atau mengendalikan hidup kita. Nah, kalau pikiran bawah sadar tadi isinya adalah hal-hal yang negatif, maka perilaku kita akan negatif. Kalau perilaku ini diulang, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan ini diulang menjadi sebuah karakter. Ketika karakter ini diulang, ini akan menjadi nasib bagi si orang ini. Jadi sangat penting sekali ya Mas ya. Betul. Apalagi dalam kondisi kondisi sulit seperti ini, di tengah COVID seperti ini, tentu banyak orang-orang yang kemudian dia harus berpikir keras, ada yang stres juga akibat kerugian tidak bisa bekerja. Betul. Itu cukup banyak. Apa sih dampak terberatnya kalau tidak segera dilakukan pembuangan sampah emosi tadi? Oke. Sampah emosi ini ibaratnya adalah, saya menganalogikan seperti ini. Anda punya mobil, naik mobil, saya ulangi, Anda nyetir mobil, tapi handremnya tidak dilepas. Tidak dilepas handremnya. Nah, ketika kita mengendarai sebuah mobil, handremnya tidak dilepas, apa yang terjadi? Pasti jalan mobil tersendat. Terus yang kedua adalah kinerja dari sebuah mesin mobil ini akan terganggu. Ketika seperti ini bertahun-tahun, yang terjadi adalah mesin mobilnya ini akan rusak pertama kali, betul ya? Nah, kalau di manusia itu sama. Kalau sampah ini tadi tidak dibuang, maka kalau disimpan bertahun-tahun, efeknya adalah tubuh yang rusak duluan. Tubuh yang rusak itu maksudnya sakit, Mas. Contoh, sakit jantung, kanker, ginjal, itu adalah salah satu efeknya. Kalau yang ringan-ringan misalkan sangat mempengaruhi dengan tubuh kita ya sendiri. Betul, sangat mempengaruhi tubuh kita. Jadi bisa dikatakan, pakar mengatakan seperti ini. Hampir 70% penyakit fisik itu diawali oleh kondisi pikiran atau emosi, baru disumbang yang namanya pola hidup dan pola makan. Gitu. Pola hidup ini termasuk tidur, olahraga, dan tadi pola makan ya, gitu. Ini terakhir nih, kapan kita tahu membutuhkan seorang praktisi hipnoterapi seperti Mas Dian atau teman atau yang lain begitu? Itu di saat seperti apa, kondisi seperti apa nih? Oke. Ketika kita merasa kita mengalami yang namanya, contoh ya, sederhana sekali. Kalau Anda mudah sekali capek, ketika bangun tidur itu terasa capek banget. Terus kita sering emosi. Emosinya itu kesenggol sedikit langsung emosi. Karena kita mindahin gelas kita aja kita langsung marah. Ini itu adalah tanda kita punya sampah emosi. Nah, tanda-tanda hal-hal seperti ini, yang kecil seperti ini, kayaknya biasa saja. Tapi sebenarnya kita sudah membutuhkan bantuan. Entah bantuan terapis ataupun bantuan profesional lain. Gitu. Nah, kalau kita punya trauma yang mendalam yang tidak bisa kita hilangkan, nah kita juga butuh yang namanya bantuan profesional, karena dengan self diagnosis saja belum bisa optimal. Belum cukup ya? Belum cukup, betul. Jadi tergantung kasusnya ya Mas. Tergantung kasusnya. Sangat sederhana, apabila dengan self talk tadi tidak bisa, berarti disitulah dibutuhkan seorang praktisi hipnoterapis. Betul. Ya. Oke, ini terus pertanyaannya, kalau mau menghubungi Mas Dian di mana? Oh, menghubungi saya bisa di WA saya 085 700 642 942 atau di website saya yaitu romahhipnoterapi.com. Roemah ya, roemahhipnoterapi.com ejaannya. Romah, ROEMAH ya, hipnoterapi.com. Itu kalau kontak saya. Oke. Baik pemirsa Solo TV, dari perbincangan yang sangat singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa Solo TV, dan salam sehat.